Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan kembali membahas sebuah kisah tragis yang terjadi di India pada tahun 2025, yang mana ada seorang dokter mengeksekusi istrinya sendiri setelah dia merasa ditipu oleh keluarga istrinya. Sebelum dia menikahi wanita tersebut, keluarga si perempuan tidak memberitahu dirinya kalau putri mereka ternyata memiliki penyakit GERD atau penyakit asam lambung. Dan sebagai seorang dokter, bukannya mengobati, dia malah dengan teganya mengeksekusi istrinya itu melalui cara penyiksaan yang cukup kejam. Tetapi dari semua itu juga terdapat alasan lainnya yang jauh lebih miris untuk kita ketahui. Decided that he's going to use his medical expertise to kill his wife, and this one message gave it away, and that too through a... Apakah alasan tersebut dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kawasan Marathahali, Bengaluru, India, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan Muni Reddy dan Sojanya. Dari pernikahan mereka dianugerahi dua orang putri bernama Nikita Reddy dan Kritika Reddy. Nikita telah menikah serta sudah menjadi seorang radiolog, sehingga orang tua mereka lebih memusatkan perhatian kepada Kritika untuk mencarikan pasangan hidup karena di saat itu Kritika sudah berusia 28 tahun. Sejak kecil, Kritika dikenal sebagai sosok yang rajin dan cerdas. Dia memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Sebagian besar waktunya dihabiskan hanya untuk belajar. Memasuki usia dewasa, setelah melalui berbagai ujian dan tahapan yang tidak mudah, Kritika akhirnya berhasil mewujudkan impiannya. Dia lulus sebagai sarjana kedokteran dengan peringkat teratas di wilayah Bengaluru. Kritika kemudian melanjutkan pendidikan Doctor of Medicine dengan tujuan dia bisa menjadi dokter spesialis nantinya. Dalam perjalanan akademiknya itu, Kritika mengambil diploma dermatologi atau penyakit kulit. Dia menjalani pelatihan lanjutan di Victoria Hospital untuk mengasah kemampuan dan pengalamannya. Selain dikenal cerdas, Kritika juga memiliki kepribadian yang rendah hati. Berkat sifatnya itu, dia mempunyai banyak teman dan juga relasi di lingkungan rumah sakit tersebut. Dari lingkaran pergaulan itulah, teman-temannya mengenalkan Kritika dengan seorang dokter bernama Dr. Mahendra yang saat itu sudah berusia 31 tahun. Mahendra ini sudah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum. Dia sedang melanjutkan spesialis bedah, khususnya di bidang bedah gastro, sehingga dia pun dikenal sebagai dokter gastroenterologi. Keberhasilan Mahendra dalam karirnya tidak terlepas dari dukungan penuh kedua orang tuanya. Ayahnya yang bernama Srinivas merupakan pemilik toko obat Balaji Medical, sementara ibunya berperan sebagai ibu rumah tangga. Mahendra juga memiliki saudara kembar bernama Nagendra yang berprofesi sebagai dokter juga. Selain itu juga ada seorang kakak bernama Raghav yang menjalankan usaha agen distribusi alat-alat bedah. Seluruh anggota keluarga itu hidup bersama dalam lingkungan yang serba berkecukupan. Seiring berjalannya waktu, pertemuan antara Mahendra dan Kritika semakin intens hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara. Melihat kesetaraan latar belakang keluarga, tingkat pendidikan yang sejalan, serta kesamaan visi hidup, keduanya pun tidak berpikir panjang untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Kabar itu disambut baik oleh kedua pihak keluarga, terutama keluarga Kritika yang telah lama menantikan putri bungsu mereka untuk menikah. Sebagai bentuk dukungan, orang tua Kritika membangun sebuah rumah khusus untuk pasangan tersebut, agar nanti mereka dapat menempatinya. Tak hanya itu, orang tua Kritika juga membuka klinik untuk mereka dengan nama Skin and Scalp yang rencananya dibuka pada tanggal 4 Mei 2025. Menjelang hari bahagia, pasangan ini melakukan sesi foto di berbagai lokasi. Lalu akhirnya mereka pun menggelar acara pernikahan secara meriah. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, keduanya pergi ke Afrika Selatan untuk menjalani bulan madu. Dari liburan tersebut tampak jelas kebahagiaan di antara keduanya yang baru saja memulai lembaran baru. Sepulangnya mereka dari bulan madu, Kritika dan Mahendra untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Kritika sambil menunggu rumah yang telah disiapkan oleh orang tuanya selesai dikerjakan.
Kemudian beberapa bulan setelah pernikahan mereka berlangsung, kondisi kesehatan Kritika tiba-tiba saja kembali memburuk. Penyakit lambung dan gangguan metabolik yang sebelumnya telah lama tidak kambuh perlahan muncul kembali. Dia kerap merasakan mual hebat dan hampir setiap kali mencoba untuk makan, makanan tersebut malah dimuntahkan kembali. Sebagai seorang suami sekaligus dokter, Mahendra secara otomatis mengambil alih seluruh perawatan Kritika. Dia selalu memantau kondisi tubuhnya, mengatur pengobatan, serta memastikan istrinya mendapatkan perhatian medis yang sangat cukup. Melihat sikap Mahendra tersebut, keluarga Kritika pun merasa sangat bersyukur. Mereka menganggap Mahendra sebagai sosok suami yang penuh dengan kepedulian. Dia bertanggung jawab dan tulus merawat istrinya dalam keadaan sakit. Tetapi seiring waktu, penyakit Kritika ini mulai sering kambuh di tempat-tempat umum. Beberapa kali tanpa sengaja, dia memuntahkan makanan di hadapan orang lain. Dan saat itu, mereka sedang menghadiri sebuah acara yang cukup ramai. Di sana, mereka bertemu dengan banyak teman dan kenalan. Dan tanpa diduga, penyakit lambung Kritika tiba-tiba saja kambuh dan secara mendadak, dia memuntahkan makanan di hadapan banyak orang. Di samping itu, Mahendra bukannya menunjukkan empati, dia justru merasa malu dan terhina. Dia menganggap kejadian tersebut telah mempermalukan dirinya di depan rekan-rekan yang lain. Kekesalan yang dia pendam akhirnya diluapkan kepada Kritika. Sementara itu, Kritika yang sudah sangat lelah dengan kondisi tubuhnya sendiri hanya bisa berulang kali meminta maaf. Dia merasa bersalah karena telah merepotkan suaminya. Sayangnya kejadian tersebut bukanlah yang terakhir. Pada hari-hari berikutnya, penyakit Kritika kembali kambuh di berbagai tempat umum. Setiap kali hal itu terjadi, rasa malu Mahendra semakin menumpuk. Situasi itu diperparah dengan ejekan dari teman-teman terdekatnya. Dia mulai mendapatkan julukan sebagai pria yang menikahi wanita sakit. Mulai saat itulah, perasaan Mahendra terhadap istrinya seketika berubah drastis. Rasa simpati dan kepedulian perlahan berganti menjadi kebencian. Dia bahkan merasa kalau keluarga Kritika telah menipunya dengan sengaja menyembunyikan kondisi kesehatan putrinya sebelum mereka menikah. Dalam pikiran Mahendra, dia sempat berniat menceraikan istrinya tersebut. Namun setelah mempertimbangkan berbagai hal, niat itu dia urungkan. Dia sangat takut kehilangan reputasi yang telah dia bangun selama ini. Dia juga takut kehilangan rumah dan klinik yang didirikan oleh orang tua Kritika. Ketakutan akan dampak sosial dan materi membuat dia memilih jalan lain yang jauh lebih kejam. Mahendra mulai menyusun sebuah rencana untuk mengeksekusi Kritika. Sembari dia juga diam-diam mencari perempuan lain. Mulai di hari itu, sikapnya berubah total. Dia hanya berpura-pura menjadi seorang suami yang peduli ketika berada di hadapan orang tua Kritika. Di balik semua sandiwara itu, Mahendra ternyata telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang identitasnya tidak disebutkan oleh media. Tibalah harinya di tanggal 21 April 2025. Menjelang malam, Kritika tiba-tiba saja mengalami sakit perut yang hebat. Dia meringis kesakitan sambil menangis di tepi kasur. Melihat kondisi itu, Mahendra justru menganggapnya sebagai kesempatan untuk menghabisi nyawa istrinya di hari itu. Namun dia tetap bersikap seolah-olah menolong. Mahendra membantu membaringkan Kritika di kasur, lalu berusaha menenangkannya sambil mengatakan kalau dirinya sedang mencoba untuk meredakan rasa sakit itu. Tak lama kemudian dia bergegas menyiapkan sebuah suntikan beserta obat-obat yang lain. Beberapa menit berselang, Mahendra kembali menghampiri istrinya dan berpura-pura memeriksa kondisi tubuhnya. Dia lalu mengatakan kalau dirinya akan menyuntikkan pantoprazol, sebuah obat yang biasa digunakan untuk mengurangi asam lambung. Tetapi ternyata dia berbohong. Obat yang sebenarnya yang akan dia suntikkan adalah propofol, yaitu anestesi intravena yang umumnya digunakan untuk membuat pasien tertidur saat menjalani operasi. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Mahendra memasang kanula sebagai jalur infus di kaki kanan Kritika, sehingga rasa nyeri akibat suntikan tidak terlalu terasa. Dia menyuntikkan obat tersebut secara perlahan dan berulang, sambil terus memperhatikan raut wajah istrinya. Kritika hanya menatap Mahendra dengan penuh senyum, meyakini kalau suaminya sedang merawatnya dengan penuh kasih sayang.
Di samping itu, Mahendra menatap istrinya dengan sorot mata dingin, seolah menyadari kalau kebersamaan mereka akan segera berakhir. Setelah penyuntikan itu, Kritika mengucapkan terima kasih kepada Mahendra. Ia pun membalasnya dengan senyuman, seraya mengatakan dia akan memberikan obat kembali setelah beberapa jam kemudian. Tak lama berselang, Kritika memejamkan mata, sementara Mahendra tetap sibuk memantau reaksi obat yang telah dia suntikan. Ketika istrinya tak lagi sadar, Mahendra tetap melakukan penyuntikan itu secara bertahap. Dia mengulanginya beberapa kali. Hingga akhirnya 2 hari berselang di tanggal 23 April 2025 pada pukul setengah 10 malam, Mahendra kembali menyuntikkan dosis terakhir propofol dalam jumlah yang sangat besar. Saat menyuntikkan obat tersebut, dia tersenyum ke arah Kritika, seolah menjadikannya sebagai tanda perpisahan di malam itu. Kemudian Mahendra meninggalkannya berbaring di atas kasur, lalu dia melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dia menonton Netflix lalu tertidur pulas dengan harapan di malam itu obat terakhir tersebut akan berhasil merenggut nyawa Kritika. Keesokan harinya di tanggal 24 April sekitar pukul 7:30 pagi hari, Mahendra mendapati istrinya dalam kondisi tidak responsif. Dia mencoba membangunkannya, namun tetap tidak mendapatkan reaksi apapun. Sebenarnya sebagai seorang dokter, Mahendra memahami apa yang seharusnya dia segera lakukan, yaitu CPR untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Akan tetapi bukannya menolong, dia justru merasa sangat bahagia dan tidak sabar menunggu nafas terakhir Kritika benar-benar berhenti. Tak lama kemudian, Kritika pun benar-benar tewas meregang nyawa. Dia meninggal dunia setelah dia melalui proses yang menyiksa dirinya secara perlahan. Setelah memastikan istrinya telah tewas, Mahendra segera menghubungi selingkuhannya. Dia memberitahu wanita tersebut dengan kalimat, "Aku sudah mengeksekusi istriku demi kamu." Setelah bersiap untuk mengumumkan apa yang telah terjadi, Mahendra berusaha mengalihkan suasana dengan berpura-pura panik. Dia segera keluar kamar untuk memanggil anggota keluarga lainnya. Seketika rumah tersebut dipenuhi ketegangan. Bersama-sama mereka membawa Kritika ke rumah sakit dengan harapan masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Namun setibanya di sana, dokter hanya dapat memastikan kalau Kritika telah meninggal dunia dan tidak dapat diselamatkan lagi. Setelah menyatakan kematian Kritika, dokter menanyakan kepada pihak keluarga mengenai persetujuan untuk dilakukannya otopsi. Mahendra tiba-tiba saja dengan tegas menolak permintaan itu. Dia menyatakan kalau istrinya meninggal dunia akibat penyakit lambung yang selama ini telah dideritanya. Di sisi lain, Nikita sebagai kakak kandung dari Kritika merasa ada suatu kejanggalan dalam kematian adiknya itu. Akan tetapi, Mahendra kembali menolak dengan alasan dirinya tidak sanggup membayangkan tubuh sang istri harus dipisah-pisah. Perdebatan pun seketika terjadi, dan pada akhirnya dokter memutuskan untuk menyetujui permintaan Nikita karena dia sendiri juga mencurigai adanya sesuatu yang tidak wajar dalam kematian tersebut. Sejak kejadian itu, Mahendra menjalani kehidupannya seolah tidak pernah melakukan tindakan kejam apapun. Waktu berlalu hingga 6 bulan kemudian ketika tim forensik mengeluarkan laporan penyebab kematian Kritika. Hal itu seketika membuat banyak pihak yang terkejut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan jejak propofol di dalam organ tubuh Kritika. Temuan itu menyimpulkan kalau penyebab kematiannya adalah gagal nafas akibat overdosis propofol tersebut. Berdasarkan hasil ini, polisi mengubah status perkara dari kematian tidak wajar menjadi kasus pengeksekusian berencana. Kenyataan tersebut membuat ibu Kritika pun terpukul. Pada tanggal 13 Oktober 2025, dia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Mahendra. Dalam laporannya, Muni menegaskan kalau kasus ini perlu diusut karena dia mencurigai menantunya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dia menjelaskan kalau orang yang selama ini merawat Kritika dan juga memberikan obat-obatan kepada Kritika adalah suaminya sendiri, yaitu Mahendra. Selain itu, Muni juga mengungkapkan adanya kejanggalan setelah kematian korban, di mana Mahendra dengan cepat memiliki pasangan baru, pergi berlibur bersama, berpindah kota, serta mengganti akun Instagramnya. Polisi menerima laporan tersebut dan langsung melakukan penyelidikan terhadap Mahendra. Pada tanggal 14 Oktober 2025, Mahendra berhasil diamankan di wilayah Manipal, distrik Udupi. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi menemukan pesan Mahendra kepada seorang perempuan, di mana dia mengaku telah mengeksekusi istrinya.
Tak hanya itu, mutasi rekening Mahendra juga menunjukkan kalau dia kerap menggunakan uang milik Kritika. Dalam interogasi awal, Mahendra hanya menyatakan kalau dirinya merasa malu memiliki istri yang selama ini selalu menderita penyakit lambung. Dia juga mengaku kesal terhadap keluarga korban yang menutupi kondisi penyakit tersebut. Namun menurut pihak keluarga, penyakit Kritika sudah lama tidak kambuh. Meski Mahendra tidak menceritakan semua apa yang telah dia lakukan, berbagai bukti yang ditemukan tetap membuat polisi menetapkannya sebagai tersangka. Singkat cerita, Mahendra pun dijerat dengan pasal 302 IPC terkait pengeksekusian berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kematian Kritika bukan hanya meninggalkan luka di keluarganya, tetapi juga meruntuhkan harapan dan masa depan. Seorang putri yang dibesarkan dengan penuh kasih, didukung pendidikannya, dan dinikahkan dengan harapan masa depan yang cerah, justru berpulang dengan cara yang sangat menyakitkan. Bagi orang tua dan keluarganya, kehilangan ini bukan sekedar duka, melainkan luka yang akan mereka bawa seumur hidup mereka. Karena rasa bersalah, penyesalan, dan pertanyaan seandainya yang tak akan pernah terjawab. Kasus ini juga menunjukkan di balik status yang berpendidikan tinggi dan citra keluarga ideal, tetap saja memungkinkan adanya kekerasan secara diam-diam. Tekanan sosial, gengsi, dan obsesi terhadap reputasi membuat seseorang kehilangan nurani, bahkan mampu membenarkan tindakan paling kejam demi menjaga citra dirinya. Padahal dia bisa saja menceraikan istrinya secara baik-baik jika dia tidak menginginkannya lagi. Dari sinilah terlihat bahwa pernikahan bukan sekedar kesetaraan status atau prestasi, melainkan komitmen untuk merawat satu sama lain, terutama di saat yang terlemah. Pada akhirnya, kisah Kritika menjadi pengingat kalau kemanusiaan tidak diukur dari gelar, profesi, ataupun citra sosial, melainkan dari bagaimana dia memperlakukan orang yang lemah. Kehilangan ini tidak akan pernah tergantikan, namun kebenaran yang terungkap setidaknya memberikan satu keadilan. Untuk keluarga korban, semoga mereka mendapatkan kelapangan hati, dan untuk korban, semoga beliau mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.